Shalom, perkenalkan nama saya Teresia Priani, saya jurusan Teologi Kristen semester 5. Di sini saya akan membahas asas-asas pokok hukum adat, yaitu terdapat 5 hukum, hukum perorangan, hukum kekeluargaan, hukum perkawinan adat, hukum waris adat, dan hukum tanah adat. Di sini saya akan membahas hukum perkawinan adat. Baik, hukum perkawinan adat masuk dalam bagian hukum keluarga, di mana hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan, karena sedarah, perkawinan, kekuasaan orang tua. Hubungan keluarga itu sangat penting untuk menentukan hubungan anak dengan orang tua, waris, perwalian, dan pengampunan. Hukum perkawinan adalah keseluruhan peraturan yang berhubungan dalam suatu perkawinan yang di dalamnya memuat perihal yang lebih banyak. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya, perkawinan dianggap sebagai suatu yang suci, dan karena setiap agama selalu menghubungkan kaidah-kaidah perkawinan dengan kaidah-kaidah agama. Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat ternyata tidak dapat terlepas dari adanya saling ketergantungan antara manusia dengan yang lainnya. Hal itu dikarenakan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial dan suka berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Baik, pengertian perkawinan. Perkawinan pada hakikatnya adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Dalam pernikahan, bahasa sehari-hari, perkataan nikah lebih banyak dipakai dalam kiasan daripada arti yang sebenarnya. Pengertian perkawinan menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebut bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan adalah sebuah akad atau kontrak yang mengikat dua pihak yang setara, laki-laki dan yang masing-masing telah memenuhi persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku atas kerelaan dan kesukaan untuk hidup bersama. Perkawinan adalah hal kesepakatan sosial antara laki-laki dan perempuan, dan tujuannya adalah hubungan seksual, menjalin hubungan kekeluargaan melalui perkawinan, meneruskan keturunan, memohon karunia anak, membentuk keluarga, dan menempuh hidup bersama. Syarat-syarat perkawinan. Menurut hukum adat, pada dasarnya syarat-syarat perkawinan dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, mas kawin. Mas kawin di sini sebenarnya merupakan pemberian sejumlah harta benda dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan variasi sebagai berikut. Harta benda tersebut diberikan kepada kerabat wanita dengan melanjutkan menyerahkan pembagiannya kepada mereka, dan menyerahkan sebagian kepada perempuan dan sebagian kepada kaum kerabatnya. Yang kedua yaitu pembalasan jasa berupa tenaga kerja, merupakan syarat di dalam keadaan darurat. Misalnya, suatu keluarga yang berpegang pada prinsip patrilineal
tidak mempunyai putra, akan tetapi hanya mempunyai anak perempuan saja. Mungkin saja dalam keadaan demikian akan diambil seorang menantu yang kurang mampu untuk memenuhi syarat mas kawin, dengan syarat bahwa pemuda tersebut harus bekerja dengan orang tua istrinya atau mertua. Yang ketiga yaitu pertukaran gadis. Biasanya laki-laki yang melamar seorang gadis untuk dinikahi, maka bagiannya diharuskan mengusahakan seorang perempuan lain atau gadis lain agar bersedia menikah dengan laki-laki kerabat calon istrinya. Pencegahan perkawinan. Pencegahan perkawinan adalah suatu upaya hukum yang dapat digunakan oleh penuntut atau kejaksaan dan selanjutnya orang-orang tertentu yang berdasarkan alasan-alasan tertentu mempunyai hubungan tertentu dengan para calon suami atau istri. Dengan upaya hukuman tersebut, jaksa atau orang-orang tadi dapat mengemukakan keberatan terhadap maksud akan diadakan perkawinan. Pengaruh agama dalam perkawinan. Dapat dikatakan pada umumnya bahwa ada pengaruh suatu agama pada isi dan perkembangan suatu peraturan hukum. Maka adalah layak apabila pengaruh agama itu paling nampak pada hukum perkawinan dan kekeluargaan, bahwa ajaran dari suatu agama terutama dalam mengenai kerohanian dan kepribadian seorang manusia dalam masyarakat. Pengaruh hukum dengan ajaran suatu agama dapat lebih meresap dalam hal perkawinan dan kekeluargaan. Hal tunangan dalam perkawinan. Suatu perkawinan biasanya didahului oleh suatu keadaan pendahuluan yang mempunyai sifat khusus dan pada umumnya dinamakan pertunangan. Di kalangan hukum adat, kini terdapat suatu gejala yaitu bahwa suatu perjanjian dirasakan baru mengikat betul-betul pada pihak yang bersangkutan apabila diadakan suatu tanda yang dapat dilihat selaku bukti adanya persetujuan itu. Tanda itu berwujud suatu benda atau barang atau jumlah uang yang diberikan oleh pihak perempuan atau oleh mereka masing-masing saling diberikan satu sama lain. Bentuk-bentuk perkawinan adat. Secara sederhana di Indonesia dapat dijumpai dua bentuk perkawinan, antara lain bentuk perkawinan jujur. Kawin jujur merupakan bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki diberikan kejujuran kepada pihak perempuan. Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda-benda yang memiliki kekuatan magis. Pemberian jujur diwajibkan untuk mengembalikan keseimbangan magis yang semula menjadi goyah. Oleh karena itu, terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena menikah. Terus yang kedua, bentuk perkawinan bebas. Bentuk perkawinan bebas tidak menentukan secara tegas di mana suami atau istri harus tinggal. Hal itu tergantung pada keinginan masing-masing pihak yang pada akhirnya ditentukan oleh pihak-pihak tersebut. Pada umumnya, bentuk kawin bebas bersifat enogami, artinya suatu anjuran untuk kawin dengan warga kelompok kerabat sendiri. Bentuk ini banyak dijumpai di Jawa, di Kalimantan, dan sebagainya. Upacara perkawinan adat. Upacara adat pada suatu perkawinan ini adalah berakar pada adat istiadat serta kepercayaan yang telah dilakukan sejak zaman dahulu kala. Upacara ini di berbagai daerah di Indonesia adalah tidak sama, sebab dilakukan menurut adat dan kebiasaan di tempat masing-masing. Contohnya, ikuti upacara perkawinan adat di dua lingkungan hukum adat itu, Jawa Barat dan daerah Jawa Tengah, yang apabila tidak perhatikan upacara-upacara di daerah kedua ini merupakan tindak keseluruhannya sama, tetapi garis besarnya sangat mirip satu dengan yang lainnya. Baik, sekian dulu
materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat membuat teman-teman dan Bapak bisa memahaminya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.